Sejarah panjang Android dimulai tahun 1989 di Kepulauan Cayman. Seorang insinyur robotika dari Swiss bernama Andy Rubin tengah berlibur di Kepulauan Cayman. Ia menjumpai seorang pria yang ternyata adalah salah satu insinyur perangkat lunak dari Apple bernama Bill Caswell. Ia baru saja diusir dari rumah pantainya oleh sang kekasih. Andy merasa berbelas kasih dan memberikan tempat tinggal sementara kepada Bill. Sebagai ungkapan terima kasih, Bill memberikan tawaran pekerjaan di Apple kepada Andy. Saat itu, Macintosh sedang berada dalam masa puncaknya. Berkat keberuntungan ini, Andy memulai karir yang hebat di Silicon Valley dengan mengembangkan Macintosh Quadra untuk Apple. Kemudian, ia bergabung dengan General Magic, perusahaan yang terkenal karena mengembangkan smartphone modern. Selama bekerja di perusahaan-perusahaan ini, Andy memiliki sampingan dengan mengembangkan proyek sendiri. Kerabat Andy sebelumnya biasa melibatkan dia dalam pembuatan Crazy Robot. Kemudian, kerabatnya mulai memanggil Andy dengan sebutan Android. Yang cukup menarik, rekan Andy di General Magic bernama Tony Fadell, si pencipta iPod dan iPhone untuk Apple. Andy tidak pernah menyerah mengenai gagasan smartphone-nya. Lalu pada tahun 1999, Andy dan rekanan tekniknya memulai perusahaan mereka sendiri untuk mengejar impian itu. Perusahaan yang Andy dirikan dengan Joe Britt dan Matt Hutchinson bernama Danger Inc. Andy dan rekanan mengembangkan ponsel bermerek Hip-Top. Hip-Top merupakan ponsel genggam bermodel keyboard yang dapat terkoneksi dengan sambungan nirkabel internet. Meskipun tidak ikonik, Hip-Top tetap merupakan sebuah pelopor. Tahun 2002, ponsel saat itu masih dianggap sebagai alat bisnis bagi sebagian besar orang. Perusahaan-perusahaan teknologi saat itu tidak ada yang menjadikan remaja sebagai market mereka. Desain Hip-Top adalah perpaduan sempurna untuk pesan instan, akses web, dan kenyamanan. Namun, Andy menjumpai permasalahan pada Hip-Top bahkan sebelum ia memulai produksi. Saat itu, industri ponsel hampir secara eksklusif dikendalikan oleh perusahaan operator. Perusahaan operator merupakan gerbang utama untuk produsen ponsel, karena tanpa operator, ponsel menjadi tidak berguna. Operator menguasai hampir semua aspek di ponsel, mulai dari biaya hingga cara memasarkannya. Hip-Top tampaknya seperti investasi yang sangat beresiko jika Andy dan rekanan tidak dapat menggait operator dari manapun. Andy akhirnya membuat kesepakatan yang merugikan dengan perusahaan operator T-Mobile. T-Mobile tidak hanya menuntut persentase yang besar dari penjualan, tetapi juga meminta Andy mengubah merek Hip-Top menjadi T-Mobile Sidekick. Kesepakatan keduanya bisa dibilang berhasil, tetapi sebagian besar penggunanya adalah anak-anak kaya di perkotaan, sehingga popularitasnya terbatas, menyebabkan Danger Inc. tidak menerima efek atensi dari publik. Namun akhirnya, ponsel jatuh di tangan Larry Page, salah satu pendiri Google. Saat itu, Google tidak sebesar sekarang. Posisi Google masih di bawah AOL dan Yahoo. Itu sebabnya, Larry sangat terkejut ketika menemukan default situs web dari Hip-Top adalah Google. Larry melihat potensi besar dari gagasan smartphone dan ingin Google membuatnya sendiri. Namun, tentu saja, perusahaan operator tidak ingin kehilangan pasarnya. Larry merasa Google belum mampu menantang perusahaan operator pada saat itu, dan ia memutuskan untuk menunggu beberapa waktu. Setelah 3 tahun berlalu, Andy mengembangkan model bisnis baru yang akhirnya bisa mengakhiri monopoli perusahaan operator. Perusahaan sebelumnya, Danger Inc., mengandalkan penjualan perangkat keras untuk meraup keuntungan. Ini menimbulkan konflik langsung dengan perusahaan operator yang ingin klien mereka tetap menggunakan produknya selama mungkin untuk mencegah klien beralih ke pesaing. Akhirnya, Andy menemukan cara untuk mengakhiri perang kepentingan dengan perusahaan operator. Alih-alih menjual perangkat keras, Andy memberikan perangkat lunak secara gratis. Ia mengambil keuntungan dari biaya layanan operator. Andy tahu betul bahwa menjadi pengembang aplikasi ponsel tidak mudah. Ia mengubah sistem operasinya menjadi open source, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk dapat mengakses dan mengembangkan aplikasi. Andy mengembangkan ide dan perusahaannya menjadi satu perusahaan yang diberi nama Android pada tahun 2004, yang kemudian disambut dengan baik oleh Google. Setahun kemudian, ketika Android masih trial and error, Google membeli seluruh perusahaan seharga $50 juta. Motif Google
adalah mengantisipasi kebangkitan komputasi seluler dan menginginkan platform khusus untuk mendistribusikan layanan mereka. Andy dan rekanan kemudian bergabung dengan Google dan memiliki gedung sendiri di Googleplex. Selanjutnya, Andy mengembangkan sistem operasi yang berfungsi penuh dan melakukan beberapa langkah sebelum akhirnya memasarkan produk. Langkah pertama yang dilakukan adalah merancang ponsel yang digunakan untuk OS, dan kemudian mencari mitra operator untuk menjualnya. Andy bekerja sama dengan HTC untuk merancang ponsel, namun dalam mencari mitra operator, ia sedikit kesulitan. Beberapa perusahaan operator yang dihubungi oleh Google menolak tawarannya. Apple kemudian merilis iPhone pada 9 Januari 2007. Kantor Android kemudian mengalami kekacauan di dalamnya. Tidak ada yang membayangkan Apple merilis ponsel layar sentuh di saat Android masih bereksperimen dengan teknologi layar sentuh saat itu. Selama 9 bulan setelahnya, tim Andy merombak desain ponsel dengan menambahkan fungsi layar sentuh. Rilisnya iPhone sebenarnya justru membantu Android. Apple tidak pernah mencoba menghilangkan monopoli perusahaan operator seperti yang Andy lakukan. Steve Jobs hanya berjalan mengikuti arus, kemudian menandatangani kesepakatan eksklusif dengan AT&T untuk mengeluarkan iPhone secepat mungkin. Begitu perusahaan operator melihat iPhone sangat populer, mereka mulai panik, takut akan AT&T menguasai pasar smartphone berkat keunggulannya dengan Apple. Ketakutan inilah yang membuat T-Mobile menjual ponsel pertama Android, yaitu HTC Dream. Tim Andy butuh waktu 1 tahun untuk merilis ponsel tersebut, membuat Steve Jobs mampu menguasai pasar. Namun Google menggunakan waktu 1 tahun tersebut untuk membentuk aliansi dengan berbagai operator, pengembang perangkat lunak, dan produsen. Kesepakatan Apple dengan AT&T meyakinkan semua orang bahwa keduanya harus bekerja sama. Steve Jobs mengancam akan menghancurkan seluruh model bisnis mereka, yang kemudian membuat sistem open source Android jadi menguntungkan. Karena Android bukan sistem tertutup seperti iOS, membuat operator dan produsen yakin bahwa Google tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya atas platform Android. Pada November 2007, lahirlah Open Handset Alliance. Perang melawan Apple tidaklah mudah, karena pada 2009, iOS telah menguasai 40% pasar smartphone. Sebagian besar pangsa pasarnya dari OS Symbian yang tengah sekarat. Di tengah kemunduran Symbian, Android mencetak kemenangan pertamanya melalui Motorola Droid. Pada saat rilisnya tahun 2009, operator Verizon secara pribadi menghabiskan $100 juta untuk memasarkan Motorola Droid sebagai alternatif dari iPhone, agar perusahaan operator tidak semakin memudar. Sejak saat itu, OS Android dengan cepat mencapai adopsi pasar massal. Apple hampir tidak pernah mencoba menghentikan Android karena modelnya memiliki harga tinggi, dan eksklusivitas mereka adalah kebalikan dari Android yang murah dan bervariasi. Pada Mei 2010, Android berhasil menggeser iPhone dalam pangsa pasar. Hingga pada akhir tahun, Android menjadi sistem operasi paling populer di dunia. Andy mengawasi 18 versi pertama Android dan bertanggung jawab atasnya. Andy akhirnya meninggalkan Google pada tahun 2014. Ia kemudian menjalankan inkubatornya sendiri di Silicon Valley dan memiliki perusahaan smartphone bernilai miliaran dolar bernama Playground Global. Playground Global merilis ponsel pertamanya bernama Essential PH1, namun masih menerima review yang kurang memuaskan. Dengan keluarnya Andy, Android tetap menjadi sistem operasi seluler yang mendominasi. Meskipun Android masih menghadapi masalah, seperti kelemahan keamanan dan masalah malware. Pada Agustus 2017, Android menguasai 72,7% pasar ponsel, dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif setiap bulan. Versi Android Oreo 8.0 merupakan versi yang paling ambisius. Sistem notifikasi meningkat, kontrol proses layar belakang lebih ketat, solusi terkait masalah fragmentasinya. Pada titik ini, Android tidak bisa lagi disebut hanya sebagai sistem operasi seluler. Selain ponsel dan tablet, Oreo juga terintegrasi di mobil, jam tangan, TV, headset VR, dan perangkat lain. Android sepenuhnya mendedikasikan diri untuk menjadi Internet of Things.